Tim sukses pemenangan di Pilgub Jakarta mulai terbentuk. Selain sibuk melakukan sosialisasi, tim pemenangan juga mulai menyusun strategi dan program untuk menarik suara. Bakal calon wakil gubernur Aceh Tengku Muhammad Yusuf Awahab meninggal dunia pada Sabtu pekan lalu di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Selain kedua berita utama tadi, kabar pemilu kada awal pekan ini juga akan menghadirkan sejumlah informasi terkini dari dunia politik di tanah air. Bersama saya Windy Wellington, ya segera kita mulai kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Langsung kita mulai kabar pemilu kada, pemirsa. Bakal calon wakil gubernur Aceh Tengku Muhammad Yusuf Al-Wahab atau yang akrab disapa Tusop meninggal dunia pada Sabtu pekan lalu di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta. Setelah tiba di Aceh, jenazah Tusop langsung disolatkan di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah duka di Kabupaten Biren, Aceh. Jenazah Tengku Muhammad Yusuf Awahab atau yang akrab disapa Tusop tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar setelah diberangkatkan dari Jakarta pada Sabtu petang. Jenazah Tusop kemudian langsung dibawa ke Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh untuk disolatkan. Solat jenazah tidak hanya dihadiri sejumlah santri dan para ulama Aceh. PJ Gubernur Aceh Safrizal dan jajarannya juga ikut mensolatkan jenazah almarhum. Tusop mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta Selatan saat sedang menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit tersebut. Dan tentu banyak sekali petua-petua ajaran-ajaran beliau yang patut menjadi panutan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi untayan pengetahuan yang terus kita bisa pelajari dan ikuti, termasuk nasihat-nasihat politik beliau tentang bagaimana ide-ide beliau memakmurkan negeri, memakmurkan bangsa. Itu juga menjadi bahagian daripada ajaran dan pedoman yang patutlah kiranya kita ambil hikmah dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam dunia. Tusop merupakan ulama karismatik asal Biren yang menjadi panutan bagi masyarakat Aceh. Di Pilkada 2024, Tusop maju sebagai bakal calon wakil gubernur Aceh mendampingi Bustami Hamzah. Dari Banda Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono menyambangi komunitas senam di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelahnya, wakil dari Ridwan Kamil ini bertemu dengan pedagang di Pasar Keramat Jati dan lanjut ngobrol santai dengan komunitas Warung Tegal. Calon Wakil Gubernur Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Suswono, Minggu pagi menyambangi komunitas senam di Pasar Minggu, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Suswono ikut senam pagi. Wakil dari Cagup Ridwan Kamil ini menegaskan bahwa Jakarta perlu ruang hijau lebih banyak untuk membantu menaikkan tingkat kebahagiaan warga Jakarta. Memang ruang-ruang terbuka di Jakarta kan semakin minim ya. Nah oleh karena itu seperti sekarang kita ada di Pasar Minggu ini, arealnya masih hijau seperti ini dan memang Jakarta Selatan secara umum masih lebih hijau dibandingkan di Jakarta Utara maupun juga Barat ya. Nah kita berharap ke depan sekaligus juga untuk mengurangi polusi karena Jakarta termasuk kota yang terpolusi ya di dunia ya. Sesudah berolahraga dengan komunitas senam, Suswono menyambangi Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur untuk mengecek harga komoditas pangan saat ini.
Dari Pasar Kramat Jati, Suswono melanjutkan kunjungannya bertemu komunitas warga Tegal atau Warteg. Suswono mengobrol santai sambil menyampaikan visi dan misi, terutama program kerja unggulan pasangan Ridwan Kamil Suswono, yakni membenahi kumuhnya perumahan kota Jakarta. Pasangan calon tersebut menyatakan akan membangun rumah-rumah murah di atas pasar tradisional untuk warga Jakarta. Perumahan yang kita lihat di masyarakat menengah ke bawah terutama, ya makanya kenapa kita akan membangun perumahan-perumahan yang diterjangkau ya oleh masyarakat kecil. Ya, masalahnya di Jakarta ini lahan sempit, ya maka kita akan ada terobosan akan membangun perumahan itu di atas pasar. Ya, pasar kan luas dan itu lahannya milik Pemda, ya pemerintah daerah. Maka kita akan bangun, harapannya nanti tentu masyarakat kecil bisa mengakses. Ya. Dari Jakarta, Zinka Neila Ahmad Junaidi, TV One mengabarkan. Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menggelar silaturahmi bersama keluarga Sidul di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pemain film Sidul dikabarkan akan bergabung dengan tim pemenangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Belum ada perintah menjadi calon wakil. Sejumlah mantan pemain sinetron Sidul anak sekolahan tampak hadir dalam silaturahmi dengan bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Nama-nama seperti Cornelia Agatha yang memerankan Sarah dan Suti Karno yang berperan sebagai Atun serta Munaroh tampak mendengarkan dengan seksama pemaparan dari Rano Karno. Namun Maudy Koesnaedi alias Zainab tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga. Dalam silaturahmi ini, Rano Karno menyebut beberapa pemain Sidul akan membantunya sebagai tim pemenangan. Selain bertemu dengan keluarga besar Sidul, Rano Karno juga menerima kedatangan dari teman sekolahnya yang menamakan diri sebagai kawan Bang Dul. Dalam kesempatan itu, Rano mengajak warga Jakarta agar tidak golput. Nggak mungkin. Nih sekalis maaf. Artinya kan secara realitanya kan gitu. Sekarang kalau dia coblos tiga-tiganya rugi. Suaranya buang percuma, nggak usah datang ke TPS. Bolong aja. Nah sekarang ini apa mau begini gitu. Ini Jakarta ini punya kita. Ayo tinggal pilih mau pilih maaf mau pilih Kang Emil mah enggak. Mau pilih Sidul lebih bagus. Mau pilih yang perorangan silahkan. Pilih, jangan dibuang. Ngapain capek? Ini Jakarta harus dibangun, ditinggal jauh ibu kota pindah. Ayo mau kemana kita? Menjelang Pilkada Jakarta, Rano Karno selain melakukan safari politik juga kerap menerima kunjungan dari kelompok masyarakat di tempat tinggalnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Enak merasa khawatir ada Sarah di samping gua bilang. Itu intinya. Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta memastikan ketiga kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang maju pada Pilkada Jakarta sudah melengkapi perbaikan kelengkapan persyaratan pencalonan. Lalu bagaimana tahapan selanjutnya? Sudah bergabung bersama kami Bapak Dodi Wijaya selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jakarta. Selamat sore Pak Dodi. Ya, sore Mbak. Pak Dodi, kami ingin mengkonfirmasi lagi apakah ketiga bakal pasangan calon sudah melengkapi dokumen perbaikan persyaratan, Pak? Ya, sampai dengan tadi malam pukul 23.00, tiga bakal pasangan calon sudah melakukan perbaikan persyaratan administrasi dokumen perbaikan yang kami terima pukul 23.00 di kantor KPU DKI Jakarta dan kami nyatakan lengkap dan diterima. Seperti itu, Mbak. Pak Dodi, lantas apa tahapan selanjutnya setelah berkas perbaikan ini diterima oleh pihak KPU? Ya, tentu kami akan melanjutkan tahapan ya, yaitu penelitian administrasi yang dilakukan sampai dengan tanggal 14 September, yang mana kami akan melakukan pengecekan kebenaran dokumen. Jadi kalau saat penerimaan kemarin hanya lengkap dan tidak lengkap, sekarang kami akan melihat validitas atau kebenaran dokumen yang itu nanti akan dilakukan pengecekan ke instansi-instansi terkait ya, baik itu di sekolah, ke kampus maupun ke
tempat-tempat lain untuk memastikan bahwa dokumen yang diserahkan itu merupakan dokumen yang benar, seperti itu, Mbak. Pak Dodi, kapan penetapan pasangan calon akan dilakukan, Pak? Ya, penetapan pasangan calon akan dilakukan di tanggal 22 September ya. Namun sebelum itu nanti setelah tanggal 14, tanggal 15 sampai dengan 15 sampai 18 September, masyarakat dapat memberikan tanggapan masyarakat. Ya. Ini penting kami sampaikan agar jika ada masukan-masukan atau tanggapan yang terkait dengan kebenaran dokumen, baik itu ijazah, kemudian status tidak pernah sebagai terpidana, tidak pernah menunggak pajak, dan sebagainya itu bisa disampaikan sesuai dengan tahapan dan jadwal. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba setelah kami tetapkan baru muncul rame di publik, di media, sebagaimana kemarin pada saat calon perseorangan, kami sudah buka masa tanggapan masyarakat tidak ada yang memberikan tanggapan, tiba-tiba setelah ditetapkan, tiba-tiba rame, begitu ya. Jadi ini mohon dicatat tanggal 15 sampai 18 September, masyarakat dapat memberikan tanggapan masyarakat terkait dengan keabsahan dokumen syarat pencalonan yang dilakukan oleh bakal pasangan calon, seperti itu. Selama beberapa hari ke depan sebelum penetapan, apakah pasangan calon juga sudah diperbolehkan untuk kampanye ataukah nanti menunggu masa kampanye? Ya, saat ini kan belum ada penetapan pasangan calon ya, jadi statusnya mereka masih bakal pasangan calon, karena itu dan belum memasuki masa kampanye, maka itu belum dikategorikan sebagai kampanye, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Dodi Wijaya atas waktunya bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Selamat sore Pak Dodi. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mengaku susunan tim pemenangannya bukan dari publik figur dan akan diisi oleh orang-orang yang ada di internal Partai Koalisi Indonesia Maju. Sementara pasangan Pramono Anung Rano Karno menunjuk ketua tim pemenangannya dari kalangan komedian. Lalu siapakah yang mampu memenangkan Pilkada Jakarta? Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur sudah melakukan pendaftaran serta secara kesehatan sudah dinyatakan layak atau mampu bertarung di Pilkada Jakarta. Mereka adalah pasangan Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan, pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung Partai Koalisi Indonesia Maju Plus, serta pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana yang bertarung melalui jalur independen atau non-partai. Ketiga pasangan calon tersebut kini sudah mulai melakukan sejumlah manuver dengan bersosialisasi ke warga Jakarta. Mereka juga tengah sibuk menyusun strategi dan program yang akan diusung jika kelak terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sejumlah tokoh, mulai dari politisi, selebritas, termasuk komedian, ditunjuk menjadi tim pemenangan atau tim suksesnya. Pasangan Ridwan Kamil Suswono dikabarkan menunjuk politikus Partai Nasdem Ahmad Syahroni sebagai ketua tim pemenangannya. RK menyebut, susunan tim pemenangannya bukan dari publik figur, melainkan akan diisi oleh orang-orang yang ada di internal Partai Koalisi Indonesia Maju. Seperti apa Kang Emil? Kalau dari kita internal aja, tidak mencari public figure yang seperti apa. Jadi karena dibutuhkan oleh kita tuh keharmonisan dan manajerialnya. Jadi bukan hanya sosok tapi manajerial. Jadi karena kita koalisi agak besar, jadi yang spek yang dicari itu diterimaan oleh koalisi yang besar sehingga kelihatannya kita hanya internal aja. Lain halnya dengan pasangan Pramono Anung Rano Karno, mereka menunjuk komedian Lis Hartono alias Cak Lontong menjadi ketua pemenangannya. Selain Cak Lontong, ada sejumlah sederet pesohor lainnya masuk dalam tim sukses Pramono Rano. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menilai, tim sukses dalam pemilihan kepala daerah tergantung dari grand strategi yang dibangun dari jumlah ahli yang ada di dalam tim pemenangannya. Setelah itu, pendekatan yang akan dilakukan serta membentuk tim relawan.
pentingnya tim sukses bagi pasangan calon dalam pilkada itu ada 4 hal. Yang pertama kan sangat tergantung dari grand strategi ya, jadi artinya strategi besar dari ahli-ahli yang ada di situ, misalnya konsultannya siapa begitu ya. Jadi tidak langsung tim sukses, strategi besarnya dulu dari konsultan apa yang menanganinya. Gitu. Yang kedua, lalu betul dari strategi besar itu diturunkan strategi kampanye apa yang mau digunakan, pendekatan kepada pemilih seperti apa yang mau digunakan, bahkan nanti sampai pada tahap terakhir bagaimana mengajak para pemilih itu untuk datang ke TPS dan tidak berubah pilihannya. Nah yang ketiga, tentu saja tim sukses kemudian juga perlu dibentuk ya. Sebetulnya lebih enak istilah relawan, kualitas dari tim sukses. Tidak bisa hanya karena bintang, tidak bisa karena, saya suka bingung tuh misalnya di Jakarta contohnya ya. Jadi ada seseorang dulu dekat dengan seseorang, kemudian marah-marah, ya, lalu sekarang menjadi tim sukses dari titipan dari seseorang gitu. Yang dulu dia marah-marah, itu bagaimana membayangkan? Jadi yang mau saya katakan, yang keempat ada juga faktor penerimaan dari publik. Publik menerima, oh ini dia tim sukses, tapi kok dulu marah-marah sama seseorang gitu ya, karena merasa sakit hati ditinggalin, kok sekarang jadi kepala tim sukses dari tim itu gitu, kembali lagi padahal dia tahu itu titipan, misalnya titipan Hamul atau siapalah. Satu hal lagi menurut Effendi Ghazali, kualitas dari tim sukses juga harus diperhitungkan. Karena bertabur bintang saja tidak cukup untuk sukses memenangkan pertarungan dalam pemilihan kepala daerah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bakal calon wakil gubernur Aceh, Tengku Muhammad Yusuf Al-Wahab atau yang akrab disapa Tusop meninggal dunia pada Sabtu pekan lalu di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta. Lalu bagaimana status almarhum dalam Pilkada Aceh? Sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bapak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Widi. Ya, Pak Saiful, kami turut berduka cita atas meninggalnya ulama karismatik Aceh Tengku Muhammad Yusuf yang juga merupakan bakal calon wakil gubernur Aceh. Yang menjadi pertanyaan kami selanjutnya, bagaimana mekanisme pergantian sesuai dengan peraturan KPU, Pak Saiful? Baik, terima kasih Mbak Widi. Memang secara ketentuan terhadap bakal pasangan calon yang berhalangan tetap seperti meninggal dunia itu bisa dilakukan pergantian. Nah, dan hal itu diatur di ketentuan di PKPU 8 tahun 2024 pasal 126. Dan juga di Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 dan Kanun Aceh nomor 7 tahun 2024. Nah, di mana bagi bakal pasangan calon yang berhalangan tetap itu bisa dilakukan pergantian selambat-lambatnya, paling lambatnya 7 hari sebelum penetapan. Pak Saiful, ini artinya akan ada perpanjangan masa pendaftaran begitu ya Pak Saiful? Perpanjangan pendaftaran tidak ada Mbak, yang ada hanya nanti pengajuan pengganti itu di masa perbaikan syarat calon. Lantas untuk peraturan yang ditetapkan di Aceh, kami ketahui ada kanun, apakah dari KPU sendiri akan menyelaraskan peraturan tersebut? Ya tentu, karena kami sudah juga menerima surat edaran dari KPU yang semalam baru terbit, dan itu juga merupakan salah satu langkah yang harus kami tindak lanjuti. Sampai dengan tanggal tersebut, apabila tidak ada yang menggantikan nama dari Pak Tusop, apakah selanjutnya akan menjadikan pertimbangan, Pak Saiful? Baik Mbak, jika sampai batas waktu yang sudah ditetapkan, tidak juga dilakukan pergantian bakal pasangan calon terhadap almarhumnya Bapak Yusuf Abdul Wahab, jadi itu bakal pasangan tersebut dinyatakan gugur. Baik, keputusan tersebut selanjutnya akan diumumkan paling lambat kapan, Pak Saiful? Kalau untuk penetapan calon itu kita tetapkan pada tanggal 22 September tahun 2024. Jadi pada tanggal 22 September.
Artinya pengusulan penggantian selambat-lambatnya tadi Pak Saiful mengatakan pada tanggal 15 September ya, kami konfirmasi ulang. Ya, sekitar itu 7 hari dari 7 hari sebelum penetapan. Kalau kita kan di KPU itu tidak ada jam kerja ya, karena kita jamnya jam kalender, jadi tiap hari kita terus masuk. Baik, jadi terima kasih. Sekitar tanggal 15 lah. Baik, terima kasih Pak Saiful waktunya bersama kami. Dan kami. Oh iya, silakan. Ya, dan kami juga akan membuat ini keputusan terkait tahapan untuk baca Al-Quran dan tes kesehatan bagi calon pengganti yang nanti bila diusulkan oleh partai pengusung. Baik, terima kasih Pak Saiful sekali lagi waktunya bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ratusan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera bakal dikerahkan guna memenangkan pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Selengkapnya akan kami hadirkan beserta sejumlah informasi lainnya sesaat lagi. Pemirsa, ratusan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera bakal dikerahkan guna memenangkan pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie atau ASI di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Keterlibatan seluruh elemen partai akan semakin memperluas jangkauan sosialisasi program kerja, visi misi, serta memperkenalkan calon kandidat pasangan bakal calon Gubernur Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Sedikitnya 600 kader yang terdiri dari Ketua DPD se-Jawa Barat, calon kepala daerah dan simpatisan mengikuti konsolidasi pemenangan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Baru Parayangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Turut hadir Presiden PKS yang merupakan calon Gubernur Jawa Barat Ahmad Saiku dan calon Wakil Gubernur Ilham Habibie. Dalam konsolidasi pemenangan ini, PKS telah mempersiapkan sejumlah strategi pemenangan dan sudah mulai turun ke masyarakat akar rumput untuk memenangkan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat, Haru Suwandaru, mengklaim PKS mempunyai pengalaman cukup matang di Pilkada Jawa Barat. Berapa banyak hari ini? 600 orang hadir se-Jawa Barat dan kemarin ada di Nasdem, hari ini di PKS dan nanti siang ada di P3. Jadi 3 mesin partai insya Allah sudah jalan semuanya hari ini. Ya, saya kira itu sudah kita mulai ya per hari ini. Teman-teman konsultan juga sudah kita hadirkan untuk memberikan masukan, para pejabat publik juga kita hadirkan. Insya Allah kita mulai dengan sosialisasi dan nanti memasuki masa kampanye kita tinggal running insya Allah. Sementara itu, bakal calon gubernur Ahmad Saiku menilai 3 pasangan calon gubernur pesaingnya tak bisa dianggap remeh. Ketiganya memiliki kelebihan dan juga keunggulan berbeda, baik secara personal maupun dari sisi basis massa dan juga dukungan partai. Bagi kami semua saingan tentu berat ya. Oleh karena itu ya kita perlu tadi persiapan. Walaupun secara pribadi namanya kontestasi pilkada ini enggak seperti permusuhan dalam perang ya. Kita ada kalanya berhadapan, ada kalanya juga kita berpasangan. Sudah biasa saya seperti itu di Pilkada Bekasi, saya seperti itu. Dulu berhadapan, akhirnya berpasangan. Jadi persaingannya persaingan pada sisi gagasan, pada sisi bagaimana memajukan Jawa Barat. Nah ini yang sedang kita justru coba keunggulan-keunggulan kita di arah itu. Bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat Ilham Habibie mengatakan, untuk membangun Jawa Barat, fokus yang paling utama yang perlu diperhatikan dan dikembangkan yaitu sumber daya manusia yang memiliki keimanan dan juga ketakwaan dan juga teknologi. Nah kalau benar, mungkin saya juga lebih banyak dikenal di bidang teknologi, tapi tentu teknologi itu juga perlu kita selalu barengin dengan adanya iman dan takwa. Jadi dua-duanya, ya, iman dan takwa dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah untuk membangun Jawa Barat diperlukan dua-duanya, dan saya kira Jawa Barat mempunyai dua-duanya. Menjelang penetapan dari KPU Jawa Barat, Ahmad Saiku dan Ilham Habibie dengan jargon asis masih terus melakukan safari politiknya ke sejumlah tempat untuk bertemu masyarakat dengan pembagian tugas berkala ke pedesaan dan juga perkotaan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan.
Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat mengumumkan 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang sudah melengkapi kekurangan berkas syarat administrasi. Selanjutnya KPU Jawa Barat akan melakukan penelitian kembali hingga 5 hari mendatang terkait kelengkapan berkas. Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat pada Senin siang mengumumkan bahwa seluruh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat sudah melengkapi kekurangan berkas syarat administrasi. Tim ses dari keempat bakal pasangan calon pada hari Minggu kemarin telah menyerahkan perbaikan syarat yang sebelumnya dikembalikan oleh KPU. Selanjutnya KPU Jawa Barat akan melakukan penelitian kembali hingga 5 hari ke depan. Hari ini kita tindak lanjutin dengan melakukan verifikasi administrasi pada tanggal 4 kemarin. Kemudian pada tanggal 4 kemarin kan kita sudah memberikan terkait dengan berita acara kekurangannya. Perbaikan sampai tadi malam. Alhamdulillah 4 paslon sudah melakukan melengkapi pemberkasan dari kekurangan-kekurangan, dan tahapannya nanti sampai tanggal 14 kita akan melakukan penelitian administrasi kembali terkait dengan dokumen-dokumen yang perbaikan. Kemudian nanti sampai tanggal 14 dilanjut sampai tanggal 21, sebelum nanti kita tetapkan di tanggal 22 kita akan melakukan membuka tanggapan masyarakat. Selain pemberkasan bakal pasangan calon, KPU Jawa Barat juga terus melakukan pemutakhiran data ganda yang meliputi nama dan nomor induk kependudukan. Setelah melakukan penelitian, KPU Jawa Barat akan menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Dan untuk informasi terbaru mengenai perbaikan dokumen persyaratan pencalonan Pilgub Jawa Barat, kita bergabung dengan rekan Cepi Kurnia. Silakan Cepi dengan laporan Anda. Baik, Windy dan Persekian, memang betul tadi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan bahwa keempat bakal pasangan calon Gubernur Jawa Barat kemarin timnas sudah menyerahkan berkas yang memang sebelumnya pada 6 September telah dikembalikan oleh pihak KPU untuk dilengkapi, yaitu diantaranya terkait dengan syarat-syarat pencalonan seperti pas foto yang sebelumnya para bakal pasangan calon menyerahkan latar belakang merah, namun harus diganti dengan warna putih, dan kemarin juga telah diperbaiki oleh masing-masing para bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diserahkan oleh masing-masing tim ses sejak minggu siang sampai pada malam. Dan kemudian tadi pihak KPU sendiri disampaikan Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat nantinya setelah dilakukan penerimaan oleh pihak KPU bahwa dokumen tersebut nanti akan dilakukan penelitian pada 14 September dan selanjutnya nanti pada tanggal 21 sebelum pasangan calon akan dimintai tanggapan dari masyarakat maupun pihak terkait dengan asahan dari dokumen yang kemarin telah dilengkapi. Jadi ini memang untuk kelengkapan yang kemarin saya jelaskan pihak KPUD Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan bahwa berkas tersebut lengkap, namun masih perlu diteliti nanti pada tanggal 14 ke depan sendiri. Namun setelah itu untuk pihak KPUD sendiri sampai saat ini memang harus melakukan tahapan pilkada sendiri nantinya pada tanggal 22 September akan dilakukan penetapan pasangan calon nantinya pada tanggal 25 September sampai tanggal 25 September sampai tanggal 23 November akan dilakukan tahapan kampanye. Begitu. Baik, terima kasih Cepi Kurnia atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda. Tetaplah di Kabar Pemilu Kada.
Anda kembali bersama kami. Pemirsa, menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, 2 menteri di Kabinet Indonesia Maju mengajukan pengunduran diri karena akan mengikuti kontestasi pilkada serentak. Meski usia kabinet hanya tinggal 1,5 bulan lagi, sejumlah pihak menilai Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan reshuffle untuk menggantikan Pramono Anung dan Tri Risma hari ini. 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini sudah mengajukan pengunduran diri. Pramono mengundurkan diri karena maju sebagai calon gubernur Jakarta, sedangkan Risma maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani surat pengunduran diri Risma, namun Presiden Joko Widodo belum menandatangani surat pengunduran Menseska Pramono Anung. Sudah saya tanda tangani keputusan untuk pemberhentiannya, tetapi penggantinya nanti sebentar lagi. Pak Pramono belum ya Pak? Pak Pramono belum mengundurkan diri? Sudah juga, tapi belum saya tanda tangani. Berarti dari reshuffle yang mau tutup? Iya bisa. Terima kasih. Pramono Anung mengajukan pengunduran diri pada 22 September 2024 sesuai dengan jadwal penetapan pasangan calon oleh KPU Jakarta. Saat ini Pramono sedang menyiapkan laporan lengkap kementeriannya sebelum mundur. Sementara itu, pasca mundurnya Pramono Anung dan Tri Risma hari ini, pengamat politik Ujang Komarudin yakin Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle meski sisa masa jabatan hanya 1,5 bulan lagi. Ya, kelihatannya kalau Jokowi itu ingin berbagi kekuasaan kepada teman-teman dekatnya, kepada orang-orang yang pernah berjasanya, walaupun tinggal katakanlah 1,5 bulan lagi menjelang lengser, ya akan dikasih kepada orang dekatnya ataupun orang yang pernah berjasa kepada dirinya. Jadi dalam 1,5 bulan lagi mungkin saja kabinet itu akan terjadi reshuffle dan akan diganti menterinya atau posisi Risma dengan Pramono Anung itu oleh orang-orang yang memang dipercayai oleh Jokowi. Selain reshuffle kabinet, Ujang menilai Presiden Joko Widodo bisa mengisi kekosongan Menteri Sosial dan juga Menseskap dengan menunjuk pelaksana tugas atau PLT yang dilaksanakan oleh Menteri Koordinator. Tim TV One mengabarkan. Jelang penetapan pasangan calon kepala daerah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 2 bakal calon wakil bupati bersaing mencari simpati masyarakat. Bacawabub penantang temui alumni jemaah haji dan beri hadiah umroh gratis, sementara Bacawabub petahana aktif hadiri majelis pengajian. Bakal calon wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid atau Gus Salman menghadiri acara reuni jemaah haji di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng, Jombang. Mantan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang ini disambut antusias oleh 1.500 jemaah yang hadir. Gus Salman memanfaatkan pertemuan ini untuk minta doa restu dan dukungan agar dirinya berhasil menang dan menjadi wakil bupati mendampingi bakal calon Bupati Warsubi. Dalam kesempatan tersebut, Gus Salman juga memberikan hadiah umroh gratis kepada jemaah dengan cara diundi. Bacawabub penantang ini optimis akan menang pilkada mendatang dengan perolehan suara 60% lebih. Kegiatan menemui simpul-simpul masyarakat juga dilakukan bakal calon wakil bupati petahana Sumrambah. Pasangan bakal calon Bupati Munjidah Wahab ini juga menggalang dukungan dengan menghadiri majelis-majelis pengajian. Politisi PDI Perjuangan itu menghadiri majelis pengajian di Yayasan Bahrul Ulum Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Jombang. Selain minta doa restu, Sumrambah juga meminta dukungan agar dirinya kembali bisa memimpin Kabupaten Jombang bersama Munjidah Wahab. Sumrambah mengatakan dirinya bersama Munjidah Wahab akan melanjutkan program-program kerja yang sempat tertunda pada periode pertama karena pandemi COVID-19. Pilkada Jombang 27 November mendatang hanya diikuti 2 pasangan. Pasangan petahana Munjidah Wahab Sumrambah diusung oleh PDI Perjuangan, P3, dan Partai Demokrat ditambah sejumlah partai non-parlemen. Sementara pasangan penantang yaitu Warsubi dan Salmanuddin Yazid diusung dan didukung oleh Gerindra, PKB, Golkar, Nasdem, dan PKS serta 3 parpol non-parlemen. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan.
Tiga bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak, Banten sudah menyerahkan dokumen perbaikan syarat administrasi pada kontestasi Pilkada serentak 2024. KPU Kabupaten Lebak, Banten telah menerima kelengkapan dokumen administrasi dari tiga bakal pasang calon, yaitu Hasbi Asyidiki Jayabaya dengan Amir Hamzah, Sanuji Pentamarta dengan Dita Fajar Baihaki, serta Dede Supriyadi dengan Firni Ismail. Pasangan Hasbi Amir serta Dede Firni telah menyerahkan dokumen perbaikan sejak Sabtu 7 September 2024. Sementara pasangan Sanuji Pentamarta dengan Dita Fajar Baihaki menyerahkan dokumen perbaikan hari ini dan langsung dimasukkan ke dalam data silon KPU. Setelah tahapan perbaikan selesai, selanjutnya KPU Lebak akan melakukan penetapan para paslon pada tanggal 22 September 2024. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menghadiri acara silaturahmi kebangsaan dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menghadiri acara silaturahmi kebangsaan dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Megawati hadir bersama dengan anak Presiden ke-1 Republik Indonesia Soekarno lainnya, yakni Guruh Soekarno Putra, Guntur Soekarno Putra, dan Sukmawati Soekarno Putri. Acara silaturahmi itu turut dilakukan bersamaan dengan penyerahan surat pimpinan MPR kepada keluarga Bung Karno tentang pencabutan TAP MPRS yang mengaitkan Presiden Soekarno dengan PKI. Sejumlah politisi PDI Perjuangan juga tampak hadir dalam acara tersebut. Presiden Republik Indonesia kelima dan penyerahan surat pimpinan MPR. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Windy Wellington, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.